Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan kuadrat dengan subbab. Yang pertama, persamaan linear dengan dua variabel. Yang kedua, persamaan linear kuadrat dengan dua variabel. Yang ketiga, persamaan kuadrat kuadrat. Kita bahas dulu yang pertama, persamaan linear dengan dua variabel linear dengan kuadrat. Bentuk umumnya adalah PS ditambah QY ditambah R sama dengan 0, AX kuadrat ditambah BXY ditambah CS kuadrat ditambah DS ditambah EZ ditambah F sama dengan 0. Dengan PS ditambah QZ ditambah R sama dengan 0, ini merupakan persamaan linearnya yang AX kuadrat ditambah BXY ditambah CS kuadrat ditambah DS ditambah EZ ditambah F sama dengan 0, yang ini merupakan persamaan linear variabel. Cara menyelesaikannya itu ada dua caranya. Yang pertama menggunakan cara grafik, yang kedua menggunakan cara substitusi. Biar kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X kuadrat. Yang kedua, Y sama dengan 8X. Tadi caranya menyelesaikan ada dua cara ya. Cara yang pertama dengan cara grafik, yaitu dengan menggambar grafik. Ingat, persamaan yang pertama adalah Y sama dengan 4X kuadrat. Ini akan kita gambar grafiknya. Caranya X, Z, X, Z ini ya. X ini kalian ambil sembarang titik. Misalkan kita mulai dari titik negatif 2. Maka negatif 2 ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, ini di sini ya. X sama dengan 2 kita substitusikan, Y sama dengan 4, min 2 kita kuadratkan, min 2 dikuadratkan hasilnya 4, maka menjadi 4 kali 4 ketemu 16. Nah, di sini titiknya min 2,16. Ingat, di sini urutannya X dulu baru Z ya, jangan kebalik. Terus setelah min 2 kita ambil negatif 1. X nya negatif 1, ini kita substitusikan ke persamaan Z tadi ya. Y sama dengan 4X kuadrat. X nya di sini diganti angka negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan ketemu 1, maka 4 kali 1 ketemu 4. Ini pasangannya negatif 1,4 dan seterusnya. Di sini paham ya. Terus persamaan yang keduanya adalah Y sama dengan 4, Y sama dengan 8X. Nah, ini sama caranya. Kita membuat tabel ini hanya mempermudah. Di sini ada X, ada Z, maka akan ketemu titiknya X, Z. X-nya kita ambil negatif 1 dulu. Negatif 1 ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 8X. Maka X yang berada di sini kita ganti dengan angka negatif 1. Nah, ini ya, dilihat ya. Kalau X-nya negatif 1, kita substitusikan menjadi Y sama dengan 8 kali negatif 1. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Terus kalau X-nya 0, nah ini ya, X-nya sama dengan 0, kita substitusikan menjadi Y sama dengan 8 kali 0 ketemu 8. Maka 0,0 ini titiknya sampai 3 di sini ya. Nah, terus setelah ini sudah kalian cari, maka titik-titik ini kita gambar dalam bidang kartesius. Nah, ini sebagai sumbu X-nya, ini sebagai sumbu Z. Perhatikan di sini min 2,16. Min 2 sebagai sumbu X, maka kita lihat sumbu X-nya di sini ya, min 2, terus Y-nya 16. Nah, perpotongan titik ini, pertemuan garis ini merupakan titik min 2,16. Terus yang ini X-nya negatif 1, X-nya negatif 1, Z-nya 4. Nah, ini perpotongannya merupakan titik min 1,16.
4. Terus yang di sini 0,0. Nah, S-nya 0, Y-nya 0, terletaknya di sini ya. Terus S-nya 1, Z-nya 4. Nah, ini. Terus 2 pasangannya dengan 16. Lah, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan akan membentuk suatu parabola. Ini ya. Ini yang persamaan Y sama dengan 4S pangkat 2. Terus yang kedua, persamaan Y sama dengan 8S ya. Sama yang ini kita gambar dalam bidang kartesius. Yang di sini titiknya berapa, berapa? Ya, negatif 1 pasangannya dengan negatif 8. Negatif 8 letaknya di bawah ini ya. Nah, perpotongannya ini titik negatif 1,8, terus 0,0, S-nya 1, Z-nya 8. Maka titiknya berada di sini. Terus kalau X-nya 2, maka Z-nya 16 ini ya. Sama caranya, titik-titik ini kita hubungkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah perpotongan di antara dua kurva parabola ini, dan garis lurus titik potongnya di mana? Ada dua ya, di titik yang pertama 0,0, yang kedua di titik 2,16. Nah, maka perpotongan titik-titik ini yang merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,0 dan 2,16. Terus kita selesaikan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara substitusi. Perhatikan cara substitusi. Tadi diketahui bahwa persamaan kuadrat yang pertama adalah Y sama dengan 4S kuadrat. Ini sebagai persamaan yang pertama. Untuk yang Y sama dengan 8S ini sebagai persamaan yang kedua. Kita substitusikan ya, persamaan 1 dan 2. Maka nilai Z sama dengan Z. Z pada persamaan 1 ini nilainya adalah 4S kuadrat. Maka di sini kita ganti dengan 4S kuadrat. Z pada persamaan 2 nilainya sama dengan 8X. Nah, maka di sini kita ganti 8X. Terus setelah ini kita pindah ruas, main 8-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, di sini ya, maka ini ketemu negatif ya. Terus setelah kita pindah ruas, terus kita faktorkan. Faktor dari 4S kuadrat dikurangi 8X adalah 4S dikali S min 2 sama dengan 0. Maka ketemu ya, untuk yang 4S ini S-nya sama dengan 0. Terus untuk yang S min 2 ini berarti S-nya sama dengan 2. S-nya sudah ketemu. X sama dengan 0 dan S sama dengan 2. Maka kita tinggal mencari Z-nya. Bagaimana caranya? Nah, X sama dengan 0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh ya. Artinya tidak harus 2, 1 boleh, 2 boleh. Ini kita ambil ke persamaan 2. Kenapa kok pilih persamaan 2? Karena saya milih yang lebih sederhana ya. Nah, karena persamaan 1 dan 2 lebih sederhana 2, maka kita pilih yang persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah Y sama dengan 8S. Nah, tadi S-nya 0, maka S yang berada di sini kita ganti angka 0. Ketemu Y-nya 0. Berarti titiknya S dulu baru Z. Berarti 0,0. S-nya 0, Z-nya 0. Terus S yang kedua. S yang kedua tadi S sama dengan 2. Nah, ini ya. Ini sama, kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh. Ini kita ambil yang 2. Y sama dengan 8S, S-nya yang berada di sini diganti 2, maka Z-nya ketemu 16. Nah, jadi HP-nya adalah 0,0 dan 2,16. Sama ya. Persama penyelesaiannya sama, hasilnya menggunakan grafik ataupun substitusi, walaupun caranya berbeda tetapi hasilnya sama. Nanti kalian kalau mengerjakan soal pilih salah satu caranya,
mana yang kalian anggap mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.